Tapi 96 juta pendukung, dan ada banyak yang dari pendukung Pak Ganjar, pendukung Anies sudah hijrah. Kayak kami begini kan sudah dukung, berarti sudah hampir 100 juta orang percaya Joko Widodo, percaya Prabowo Gibran. Berarti yang tidak percaya dengan mereka adalah orang-orang yang kemarin oknum-oknum ini yang mendukung kekalahan. Berarti mereka satu kolam ya? Satu kolam. Abang mau tahu? Kemenangan, kekalahan Anies itu ada di tangan mereka. Kekalahan Prabowo kemarin di periode berikut itu ada di tangan mereka. Karena mereka. Amin Rais mereka dukung Prabowo, Prabowo kalah. Mereka dukung Anies, Anies kalah. Berarti kehadiran mereka, Roy Suryo mereka di dalam barisan Anies ini tidak membawa dampak, justru membawa kekalahan. Wah, Anies harus catat nih omongan Bung. Kalah. Tapi ketika Joko Widodo mendukung Prabowo Gibran, menang telak 96 juta rakyat yang percaya. Berarti ketika kita membandingkan antara prestasi mereka yang berprestasi Jokowi, bukan mereka-mereka ini, termasuk Amin Rais, katanya dia hebat, dia dukung Prabowo, Prabowo kalah di kemarin. Dukung Anies, Anies kalah, malah kalah jauh. Kita berharap bahwa Jakarta milik Anies, Banten milik Anies, termasuk Jawa Barat milik Anies, malah kalah. Berarti Anies tidak punya dampak karena ada mereka di sini. Barisan-barisan ini mengacaukan. Jadi Pak Anies minta maaf, kekalahan Pak Anies itu karena mereka. Jadi mereka ini di tim Anies justru menjadi semacam kontraproduktif ya? Kontraproduktif. Tidak disenangi oleh publik. Tidak disenangi oleh publik. Jadi kalah. Padahal mereka itu kan selalu membawa dan membesar-besarkan Anies itu sebagai seorang yang hebat dan seterusnya. Mungkin karena attitude mereka di sosial media yang terlihat selalu menjelek-jelekan lawan politiknya, itu yang mungkin membuat publik tidak senang ke orang-orang ini, Bu. Apa seperti itu, Bu, melihatnya? Abang, ketika abang berbicara Pak Anies, saya minta maaf Pak Anies, saya selalu objektif berbicara padanya. Pak Anies, kalau memang dia negarawan sejati, ikutilah jejak Prabowo. Ketika kalah Pilpres, dia datang di Pak Joko Widodo, ambil bagian untuk mengurusi rakyat. Yang kedua, belajar dari Caimin. Iya. Caimin dengan legowo bawa diri ke Pak Prabowo kasih menteri. Untuk apa? Kepentingan rakyat. Anies, Ganjar, Mahfud hari ini tidak berpikir sampai situ. Mereka lagi berpikir bagaimana rakyat mereka ikut mereka, hajar sana sini, hajar sana sini. Abang, saya perlu kritisi Pak Anies. Saya minta maaf Pak Anies. Hari ini berita saya viral masalah anaknya mendapatkan beasiswa. Anaknya Anies? Anaknya Pak Anies. Oh. Itu membuktikan bahwa Pak Anies mengharapkan uang negara. Kan LPDP itu kan buat yang nggak mampu, Bu. Betul. Apa Anies termasuk kategori orang tua yang nggak mampu? Ini yang saya mau buka, Bang. Gimana? Anies secara ekonomi kalau kita lihat di media, hartanya 11 miliar. Banyak itu. Yang kedua, dia mampu secara ekonomi, maju Pilpres. Iya. Maju Pilkada Jakarta, menang. Otomatis secara ekonomi. Memang di syarat LPDP tidak menentukannya. Tetapi ada jatah. Kalau anak Anies mengambil jatah satu orang. Kecuali Anies ini tidak mampu secara ekonomi. Iya. Kalau menurut pandangan saya, orang-orang yang mendapatkan beasiswa seperti saya adalah orang tua yang ekonominya tidak mampu, sehingga mengharapkan bantuan dari negara. Betul. Yaitu beasiswa. Jadi kalau anaknya terima beasiswa, maka Anies dikatakan ekonominya tidak mampu. Nah, itu kebohongan publik sebenarnya. Itu